604 orang meninggal, 360-an hilang, 1,5 juta manusia terdampak, dan Bapak dengan bangga masih bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Dan bahkan hingga saat ini, ketika masyarakat mulai berbondong-bondong mengumpulkan donasi yang angkanya menyentuh 10 miliar lebih, tidak ada sedikit pun kata terima kasih dari Bapak. Tidak ada satu sedikit pun kata maaf telah mengucapkan statement bodoh pada saat itu. Dan ketika nantinya saudara-saudara tersebut sudah bisa makan, sudah bisa membangun kembali Sumatera dan Aceh lewat uangnya masyarakat, lewat donasi dan gotong royongnya masyarakat, yang dipuji siapa, Pak? Masyarakat? Oh, tentu tidak. Bapak dan para jajaran-jajaran Bapak semuanya. Ada salah satu video, beliau adalah seorang kakek-kakek tua yang persis sama seperti Bapak. Bedanya, Bapak nyaman di ruangan yang dingin, beliau terbujur kaku, terseret oleh ombak banjir. Ada seorang ibu, Pak, yang sedang bongkar-bongkar bencana hanya untuk mencari anaknya. Ada seorang ayah, pejuang keluarga yang sedang nangis karena nggak tahu istri dan anaknya kemana. Dan semua bukti-bukti fakta-fakta yang sudah terjadi di Sumatera dan Aceh dan seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan perhatian penuh kepada mereka. Tidak ada pun satu kalimat permintaan maaf dari Bapak. Tidak ada satu pun atensi, bahkan pingin ngetik di tweet aja. Lantas Bapak malah ngetik hal seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So buat teman-teman semua yang belum bisa ngebantu, belum bisa donasi, belum bisa berbuat baik dengan materinya, berbuat baiklah dengan medsosnya. Perbanyak, share, kasih tahu manusia-manusia lain bahwasanya sekarang saudara kita sedang mendapati sebuah bencana. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu kalbunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Jika ada salah satu yang sakit, maka kita merasa sakit. Kita sama-sama merasa sedih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. All eyes on Sumatera and Aceh. Diminta bahwa ada tamu yang terkenal, namanya Harrison Ford itu ya. Ini gue paling gak bisa nih denger statement-statement orang-orang di pemerintahan yang udah gak ada empatinya, gak mau aku salah, playing victim. Ini seolah-olah tuh seluruh bencana yang ada di dunia ini salah gue. Karena gue gay, karena gue suka kontol, jadi bencana itu ada gara-gara kita-kita yang LGBT. Yang namanya alam, siklusnya memang seperti itu. Tergantung nih manusianya bisa nggak berpikir untuk memitigasi bencana ini. Nggak semua hutan ditebang terus ditanemin sawit. Terus sekarang bilang, oh ini karena emang takdir yang maha kuasa. Nggak, ini emang takdir lo pade goblok dan rakus itu. Dan sekarang tuh banyak banget non-profit serta individu yang menggalang dana dan mendistribusikannya ke Sumatera. Gue kayak, ini pemerintah emang kemana sampai pemerintah daerahnya bilang dana daerahnya nggak cukup dan butuh bantuan dari pusat. Nggak cukup lah kalau lo endepin di deposito doang. Lo ambil sekarang, lo pakai duitnya untuk bantu rakyat lo tuh. Ancur-ancuran. Udah deh, cukup deh bisnis sawit ini. Nggak usah diperluas lagi di Sumatera, udah cukup. Ganti bisnis yang lain aja. Prostitusi gitu misalnya. Kan banyak tuh di parlemen yang butuh ani-ani kan. Nanti kita bikin banyak pabrik kondom di Sumatera tuh. Kan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Nggak usah bawa agama. Agama cuma kalian pakai untuk propaganda doang tuh. Udah sebenarnya hancur-hancuran aja nih, semuanya kan kebun binatang gitu. Jadi ya udah, yuk kita bisa ngalahin Thailand tahun depan. Kalian udah mulai sadar nggak ada pejabat yang kemudian tiba-tiba muncul gotong-gotong beras di tengah banjir. Jadi setiap shoot itu dibuat rapi, direkam presisi. Oke, sedang syuting iklan ya, bukan sedang menolong orang sebenarnya. Nah, itu namanya performative empathy. Ketika aksi itu dibuat untuk terlihat peduli, bukan untuk benar-benar membantu. Jangan lupa publik hari ini tuh sudah cerdas. Mereka tidak lagi menelan gesture, jadi mereka itu sudah bisa membedah maksud, apalagi track recordnya jelek. Ya, jadi fenomena ini mirip sebenarnya sama konsep simulakra dari Badriyat. Realitas yang dipertontonkan itu sudah jauh dari kenyataan. Jadi warga itu butuh solusi struktural, tapi yang ditayangkan ke kita cuma potongan-potongan video yang seolah-olah ada empati, dadakan. Padahal di internet, memori publik itu seperti arus balik ya, semakin ditekan, semakin kuat ia muncul ke permukaan.
Makanya setiap kali ada pencitraan seperti itu, komentarnya itu pasti udah nggak akan bagus lagi gitu. Jadi orang akan balik lagi ke memori lama, loh bukannya dulu dia yang bla 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 gitu. Di sisi lain coba bandingin ya dengan para influencer yang saat ini justru mengumpulkan donasi besar tanpa seremoni ya. Mereka nggak bawa rombongan, nggak pasang kamera di titik-titik yang banyak. Mereka cukup pakai formula yang sederhana ya. Ada platform jujur, transparan, relevan, dan itu bekerja. Karena trust di era sekarang itu bukan dibangun lagi dari panggung ya, tapi dari konsistensi kecil yang diulang terus. Makanya kalau kita bicara masa depan, pertanyaannya bukan lagi siapa pejabatnya, tapi siapa yang benar-benar dipercaya publik. Karena masyarakat sekarang tuh punya radar yang lebih sensitif dari sekedar algoritma. Mereka bisa membedakan mana aksi kemanusiaan, mana konten promosi. Dan pelajarannya sederhana buat seluruh pejabat ya. Di zaman ini, citra itu bisa direkayasa. Tapi kepercayaan itu cuma lahir dari niat yang tidak perlu ditunjukkan. Cukup dibuktikan saja. Gajah di Sumatera ini kabarnya tertimbun material kayu dan lumpur, teman-teman. Dan ini ditemukan oleh warga usai banjir di desa Mesanah Lok, Pidie Jaya, Aceh yang mulai surut. Gajah tersebut tentu saja statusnya adalah hewan yang dilindungi. Namun sayangnya hanyut dari kawasan hutan akibat arus deras dan material banjir besar. Peristiwa ini benar-benar sangat menyayat hati. Bagaimana hewan yang terancam punah juga menjadi korban dari keganasan banjir yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Nah, gajah yang ditemukan tersebut ini diduga habitatnya berasal dari hutan hulu. Nah, karena arus banjirnya kuat banget, gajah ini gak sempat menyelamatkan diri dan terseret arus deras hingga jauh ke bawah, yang artinya dekat dengan pemukiman. Nah, kemudian di tanggal 29 November ini ditemukan bangkai. Jadi setelah banjir surut, warga desa Mesanah Lok menemukan bangkai gajah tersebut pada hari Sabtunya. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Setengah badannya terkubur lumpur, tubuhnya tertimbun dan terjepit di antara tumpukan kayu-kayu gelondongan besar yang juga terbawa banjir. Dan lokasinya itu ditemukan di area yang cukup sulit dan sulit dijangkau juga dengan kendaraan. Warga desa setempat mengklarifikasi bahwa ini bukan konflik satwa, melainkan ini murni berasal dari bencana, di mana gajah tersebut hanyut di hutan di atas gunung dan sampai ke wilayah mereka, karena gajah sebelumnya memang tidak pernah masuk ke desa Mesanah Lok.